Tapi Islam datang tidak seketika mengharamkan riba, mengharamkan arak, tidak seketika mengharamkan judi. Kenapa? Karena arak dan judi mempunyai kesamaan. Sama-sama menimbulkan candu. Orang yang minum arak kecanduan, orang yang main judi kecanduan. Orang yang minum arak lalai dari mengingat Allah, orang yang main judi lalai dari mengingat Allah. Enggak perlu judi, hanya game biasa saja tanpa judi. Begitu azan berkumandang satu naik level. Melalaikan kita dari mengingat Allah. Tapi masalahnya di negeri ini, arak dan judi tidak diharamkan. Arak ada saham pemerintah, judi pun ada saham pemerintah. Maka saat hari ini kita lompat-lompat TJ, MPU, Majelis Ulama Indonesia, semua keluarkan fatwa haram. Kepala daerah mulai dari kepala desa, wali kota, bupati sampai gubernur teriak-teriak haram tentang permainan game online dengan chip dan lain sebagainya. Apa yang terjadi? Kalau di tingkat pemerintah pusat tidak ada tindakan, maka lompat-lompat kita itu menjadi rugi. Kalau pemerintah serius, nggak perlu repot warga masyarakat bertengkar di bawah ribut-ribut. Cukup seorang menteri informatika mematikan situs itu, selesai masalah. Tinggal tutup situsnya. Situs yang lain dia getuk. Nyampakah ya getuk ke waktu? Konon ada yang bisik-bisik ke saya, pajaknya besar Pak Ustaz. Kalau benar ungkapan itu, maka artinya di negeri ini asal Anda sanggup bayar pajak, silakan buat kerusakan suka-suka. Padahal lagu kebangsaan kita telah mewasiatkan bangun Wa'an Atban bin Malik qala, diriwayatkan dari Atban bin Malik. Atban bin Malik ini seorang sahabat Nabi yang dalam kasusnya Allah turunkan ayat Al-Quran tentang larangan orang yang mabuk dan teler mendekati salat. Suatu hari suatu malam, sahabat-sahabat ini berpesta dengan makan daging, sembelih unta, dibuat seperti unta guling, makan sampai kenyang, lalu minum arak, teler. Ketika dalam keadaan teler, mereka mulai bersyair-syair tentang memuji kaumnya, bangsanya. Mungkin karena saya dari Cot Keung, saya puji-puji Cot Keung hebat karena idih Panglima GAM, idih upacara bendera milad GAM yang pun saya puji-puji. Datang orang lain memuji-muji pula kampung Peradaban memang hebat. Jadi ketika pujian-pujian itu terlalu tinggi, tersinggung orang yang lain, maka Atban bin Malik ini dalam keadaan sedang mabuk, teler, dia ambil tulang leher unta yang panjang, dia pukulkan ke kepala Sa'ad bin Abi Waqqas kalau tidak salah, sampai kepalanya retak dan berdarah. Begitu selesai terjadi, terkejutlah sahabat ini semua. Lalu mereka datang ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, tadi kami ketika pesta pora karena mabuk efek dari minum arak, maka terjadilah pemukulan ini dan sahabat ini berdarah." Saat itulah turun ayat Al-Quran, "Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis shalah fahal antum muntahun." Surat Al-Maidah ayat 90 dan 91. Hanya saja riba, hanya saja arak, al-khamru wal maisiru dan judi. Ada beberapa ayat Al-Quran yang menyamakan antara arak dan judi. Dimulai dari Al-Baqarah, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang arak dan judi. Qul fihima itsmun kabiru wa manafi'u linnas. Kemudian pada Al-Maidah 90 dan 91 diulang lagi tentang arak dan judi. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam. Sesungguhnya arak dan judi, menyembah berhala dan mengundi nasib dengan anak panah, rijsun min amali syaitan, itu adalah najis yang paling kotor dari perbuatan syaitan. Innama yuridu syaitanu, setan hanya berkeinginan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a bil khamri wal maisir, untuk menimbulkan sengketa dan permusuhan dengan sebab arak dan judi. Wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis shalah, dan menghalang-halangi kalian dari mengingat Allah dan dari mengerjakan salat. Fahal antum muntahun, maka apakah kalian mau berhenti?
Sayyidina Umar yang hadir ketika ayat ini dibacakan oleh Allah saat disampaikan oleh malaikat Jibril, seketika langsung angkat tangan sambil sujud-sujud, beliau katakan, intahaina ya Rabb, intahaina ya Rabb, kamu piuh jina ya Allah, kamu piuh jina ya Allah. Karena Sayyidina Umar itu pemabuk paling dahsyat dalam masa jahiliyah. Tapi Islam datang tidak seketika mengharamkan riba, mengharamkan arak, tidak seketika mengharamkan judi. Kenapa? Karena arak dan judi mempunyai kesamaan, sama-sama menimbulkan candu. Orang yang minum arak kecanduan, orang yang main judi kecanduan. Orang yang minum arak lalai dari mengingat Allah, orang yang main judi lalai dari mengingat Allah. Enggak perlu judi, hanya game biasa saja tanpa judi. Begitu azan berkumandang, satu naik level, melalaikan kita dari mengingat Allah. Tapi masalahnya di negeri ini, arak dan judi tidak diharamkan. Arak ada saham pemerintah, judi pun ada saham pemerintah. Maka saat hari ini kita lompat-lompat TJ, MPU, Majelis Ulama Indonesia, semua keluarkan fatwa haram. Kepala daerah mulai dari kepala desa, wali kota, bupati sampai gubernur teriak-teriak haram tentang permainan game online dengan chip dan lain sebagainya. Apa yang terjadi? Kalau di tingkat pemerintah pusat tidak ada tindakan, maka lompat-lompat kita itu menjadi rugi. Kalau pemerintah serius, nggak perlu repot warga masyarakat bertengkar di bawah ribut-ribut. Cukup seorang menteri informatika mematikan situs itu, selesai masalah. Tinggal tutup situsnya. Situs yang lain dia getuk. Nyampakah ya getuk ke waktu? Konon ada yang bisik-bisik ke saya, pajaknya besar Pak Ustaz. Kalau benar ungkapan itu, maka artinya di negeri ini asal Anda sanggup bayar pajak, silakan buat kerusakan suka-suka. Padahal lagu kebangsaan kita telah mewasiatkan, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Sekarang jiwa bangsanya sedang dirusak dengan permainan judi domino heist ini. Namanya domino. Ada yang namanya gaple. Lele anak mudaanan. Kalian muda urang-urang tu halalenan. Dan pemerintah tidak pernah memandang serius persoalan ini. Nauzubillah. Padahal yang diajarkan itu tradisi Tionghoa. Mereka yang paling ahli bermain judi. Maka nauzubillah. Maka ini persoalan kita. Atban bin Malik, beliau ini yang dalam kasusnya turun ayat Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 90 dan 91 tentang arak dan judi. Itu punya tabiat yang sama dan dampak yang sama. Orang bertengkar gara-gara judi, orang bertengkar gara-gara arak. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat.